Halo teman-teman, selamat datang. Oke, seperti biasanya di sini saya mau membuat video review untuk pertemuan keberapa ya kemarin ya? Ke-6 atau ke-7 atau ke-5. Oke, saya lupa. Pokoknya materinya tentang scripting di Unity. Jadi kan sebenarnya ini juga udah telat 1 minggu materi reviewnya, karena kan harusnya kan minggu kemarin itu ada materi review juga, tapi karena memang jadwalnya saya lagi padat, memang lagi banyak kegiatan, jadi nggak sempat bagi waktu buat bikin materi video materi review. Nah, jadi karena emang udah telat 1 minggu, dan di minggu ini juga kemarin ada pertemuan ya, jadi saya sih rencananya mau ngegabungin video materi review untuk minggu lalu dan juga materi video review untuk minggu ini. Nanti kan pasti durasinya kan jadi besar ya karena digabungin. Jadi rencananya saya bakal potong jadi 2 part gitu. Nanti ada part 1 dan juga ada part 2. Nah, tapi mungkin urutan materinya bakal saya balik. Kalau kemarin kan kita langsung scripting ya di minggu kemarin. Nah, sekarang kita mulai dari yang minggu kedua dulu, yaitu mulai dari material. Nah, teman-teman kemarin di minggu ini udah belajar gimana caranya masukin material ke dalam sebuah objek. Nah, apa itu material? Material itu seperti teksturnya ya, tekstur dari objeknya atau warna dari objeknya. Nah, misalkan kalau saya di sini buat suatu objek, misalnya saya buat kubus di sini, ya. Nah, di sini teman-teman di inspektornya bisa lihat di paling bawah itu ada default material. Nah, default materialnya itu dari setiap objek itu warnanya putih. Nah, cuman ini kelihatan abu karena memang nggak dapat pencahayaan. Tapi kalau nanti dia kena cahaya, warnanya putih. Gitu. Jadi warna material default dari objek itu warnanya putih. Nah, ini game objek yang lainnya misalnya plane. Nah, ini juga sama, dia pakai default material ketika kita pertama kali buat objek di Unity gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana caranya kita ngeganti material dari suatu objek biar materialnya nggak default gitu, bisa kita tentuin. Oke. Jadi untuk merubah warna atau material dari objek itu ada berbagai macam cara. Cuman bisa diimport dari, misalnya kita buat di Blender ya. Biasanya kalau formatnya FBX atau formatnya itu OBJ, nanti bakal ngebuat sebuah file buat materialnya. Nanti bisa diimport, itu otomatis sih nanti ada ada mekanismenya gimana cara nge-import dan langsung ke-import sama tekstur-teksturnya gitu dari objek yang di-import dari Blender. Sama juga nanti kalau misalnya teman-teman download objek gitu ya dari internet, nanti juga itu ada mekanisme untuk ngimportnya. Nanti mungkin saya bakal buatin video terpisah buat ngimport objek dari luar. Terus gimana cara ngimport teksturnya, itu bakal saya buat di video terpisah karena akan ribet kalau misalnya kita buat di video ini. Nah, buat yang sekarang kita bakal pakai cara yang bikin materialnya di Unity. Nah, cara bikin material di Unity itu teman-teman tinggal klik kanan aja di folder asset di window project ini ya, tinggal klik kanan di sini, terus create. Nah, di sini teman-teman bisa cari material. Nah, ini teman-teman pilih material untuk membuat material. Oke, klik. Nah, nanti bakal muncul material baru. Nah, di sini teman-teman kasih namanya bebas, nama materialnya misalnya ini red gitu ya. Oke. Terus kalau teman-teman klik materialnya ya, nanti bakal muncul informasi dari material yang teman-teman pilih dari si material red ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada beberapa pengaturan di inspektornya. Nah, yang pertama di sini ada albedo. Di sini untuk nentuin warnanya. Kalau kita hover, teman-teman bisa lihat albedonya itu adalah
red green blue ya, RGB, dan juga ada transparansinya. Nah, buat ngeganti warnanya teman-teman bisa pilih yang di sebelah kanan ini. Nah, ini bisa teman-teman lihat warna yang dipilih sekarang adalah putih. Nah, ini bisa teman-teman klik untuk merubah warnanya. Teman-teman juga bisa pakai eyedropper ya. Eyedropper ini fungsinya untuk milih warnanya dari objek lain gitu, kayak gini. Atau teman-teman juga bisa ngatur warnanya dari sini. Nah, misalnya saya mau rubah warnanya jadi warna merah, kayak gini. Oke. Nah, warnanya berubah jadi merah materialnya. Gitu. Nah, terus di bawah juga ada pengaturan yang lainnya. Di sini ada metalik. Metalik itu untuk mengatur seberapa besar atau seberapa objek ini bisa terlihat seperti benda metal. Kalau kita perbesar, nanti objek ini akan semakin terlihat seperti objek metal ya. Contohnya kayak besi dan lain-lain. Tapi kalau kita perkecil, bendanya akan terlihat tidak seperti metal atau plastik ya, gitu. Nah, kalau misalnya metal kan bentuknya terlihatnya lebih licin ya. Nah, kalau plastik itu lebih rough gitu, lebih nggak licin. Gitu. Terus ada smoothness. Nah, ini parameter-parameternya yang bisa kita atur kayak metallic, smoothness gitu. Ini tuh sebenarnya juga mirip-mirip sama yang ada di Blender. Nah, kemudian di sini juga ada normal map sama height map. Nah, ini fungsinya nanti untuk normal map ini sama height map ini untuk mendefinisikan gitu ya ketinggian atau kedalaman dari tekstur objek. Nah, jadi nanti kalau misalnya ada lekukan-lekukan di dalam objek atau misalnya tonjolan-tonjolan di tekstur objeknya, itu nanti bisa terlihat menonjol dan juga benar-benar terlihat lekukannya gitu. Nah, ini contoh dari normal map ya. Nah, ini ada contoh dari normal map. Bentuknya kayak gini, warnanya itu ungu gini. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat di sini nanti bakal kelihatan nih lekukan sama tonjolannya. Jadi nanti bisa ditampilkan lekukan sama tonjolannya di objeknya. Ini batu bata misalnya. Kayak gitu ya, teman-teman. Nah, terus ada heat map, kurang lebih sama, cuman kalau heat map ini hitam putih, ini juga sama fungsinya. Yang putih itu biasanya dia itu menunjukkan lebih tinggi, yang semakin hitam itu berarti semakin rendah. Gitu. Nanti kalau misalnya objeknya mulai mulai kompleks gitu ya, ada lekukan, ada tonjolan, nah biasanya nanti bakal pakai normal map biar kelihatan lebih realistis, biar lekukan sama tonjolan di teksturnya itu benar-benar terlihat gitu. Kayak gitu. Terus ada juga pengaturan-pengaturan yang lainnya, bisa teman-teman eksplorasi. Misalnya kayak ini ada emission. Emission ini untuk membuat tekstur objek kita itu memancarkan cahaya. Di sini juga ada tiling sama offset, ini untuk ngatur posisi dari teksturnya. Itu nanti kalau kita udah mulai pakai tekstur. Ini kita masih baru simple pakai warna merah. Gitu. Nah, untuk masukin ke objeknya, masukin material ini ke objeknya biar si objeknya ganti material jadi red gitu ya. Nah, misalnya kita mau ganti objek kubus ini materialnya jadi red. Kan asalnya kubus ini pakai default material ya. Default materialnya warnanya putih. Nah, kita mau ganti jadi red gitu. Gimana caranya? Caranya teman-teman tinggal tarik aja material red ini yang tadi teman-teman buat ke dalam scene di sini, ke objeknya. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, teman-teman bisa tarik ke hierarki, terus teman-teman tarik ke nama objeknya. Misalnya ke cube. Nah, nanti teman-teman tarik ke cube-nya. Nah, ini warnanya berubah jadi warna merah, yaitu material red ini ya. Tadi kita atur warnanya merah. Gitu. Itu ya, teman-teman. Jadi untuk buat material, teman-teman bisa create material, terus nanti warnanya bisa dirubah di sini di albedo. Terus teman-teman bisa atur-atur juga pengaturan-pengaturan lainnya sesuai keinginan teman-teman.
Terus untuk masukin material yang tadi teman-teman buat ke objeknya, teman-teman tinggal tarik aja ke scene, ke objeknya, atau teman-teman juga bisa tarik ke hierarki, ke nama objeknya. Misalnya di sini saya masukin ke cube. Tuh. Nah, kita juga akan buat material untuk plane-nya. Di sini saya buat material, terus saya kasih namanya ground. Nah, ground ini saya akan ganti warnanya jadi warna biru misalnya. Nah, untuk masukinnya bisa kita masukin ke hierarki, ke nama objeknya, ke plane ya, atau bisa kita langsung masukin ke scene, ke objeknya kayak gini. Karena tadi kita udah nyobain yang di hierarki, kita cobain yang ke scene ya. Ini tinggal ditarik aja ke objeknya kayak gini. Gitu ya teman-teman untuk buat material. Nah, tadi kan kita buat materialnya masih ngeganti warna ya. Gimana caranya kita mau masukin tekstur? Nah, di sini saya udah punya tekstur kayu ya. Nah, gimana caranya biar kita bikin material dan materialnya kayu gitu. Nah, kita bakal coba ganti material ground yang asalnya warna biru ini jadi tekstur gambar kayu ini. Tuh. Nah, caranya di albedo-nya, kalau tadi kan ngerubah warnanya dari sini ya teman-teman. Nah, sekarang teman-teman bisa klik buletan yang di sebelah albedo ini. Nah, nanti teman-teman bisa lihat di sini ada tekstur yang ada di aset teman-teman. Nah, teksturnya teman-teman masukin dulu ke asetnya, baru nanti bisa teman-teman akses dari sini gitu. Ini kalau kita klik, dia berubah. Sekarang teksturnya jadi kayu. Nah, cuman di sini kayunya warna biru ya. Kalau di sini kan warna coklat. Nah, kenapa di sini warna biru? Karena di sini kita kasih warna biru ya di albedonya. Jadi dianya kayak kecampur gitu dari tekstur kayu sama warna birunya. Nah, supaya dia balik lagi ke warna kayunya, kita ganti warnanya jadi warna putih kayak gini. Nah, sekarang warnanya udah berubah ke warna aslinya gitu. Nah, kalau teman-teman lihat di sini kan di teksturnya itu ada lekukannya ya, harusnya ya ada lekukan, ada bolong-bolongnya gitu. Nah, ini kalau teman-teman lihat ini nggak realistis ya kelihatannya. Nah, gimana caranya biar realistis lekukan-lekukannya gitu ya, biar kelihatan benar-benar melekuk atau bolong gitu. Nah, itu teman-teman harus masukin normal map sama heat map. Nah, itu cuman nanti akan saya buatin video terpisah ya, nggak akan di sini. Ya gitu ya teman-teman, mudah-mudahan teman-teman udah ngerti gimana caranya buat material, terus gimana caranya ngeganti warna dari material yang teman-teman buat, terus juga menggunakan tekstur di material yang teman-teman buat, terus juga saya harap teman-teman juga udah bisa paham gimana caranya masukin material yang tadi teman-teman buat ke dalam objek yang ada di video game teman-teman di Unity gitu. Oke, nanti selebihnya mungkin yang mengenai cara import material dari objek yang teman-teman download secara online, atau misalnya nge-import material dari Blender, atau tadi ya kita gimana caranya pakai normal map sama heat map, mungkin nanti akan saya buatkan video terpisah, nggak akan saya buatin di sini. Tuh. Yap, materi-material udah kita review. Terus selanjutnya kita akan belajar mengenai komponen. Oke, jadi sebelumnya teman-teman juga udah belajar mengenai komponen di pertemuan pertama Unity. Terus teman-teman juga udah tahu ya harusnya dimana teman-teman bisa melihat komponen-komponen dari suatu objek. Nah, misalnya kita pilih objek kubus di sini. Nah, nanti di inspektornya itu akan muncul komponen-komponen yang dimiliki oleh objek kubus. Tuh. Contohnya di sini di objek kubus itu ada komponen transform, ada mesh renderer, ada mesh filter, lalu juga ada box collider. Nah, setiap objek itu memiliki komponen yang berbeda-beda. Contohnya tadi di cube kita punya transform, cube, mesh renderer, dan juga box collider. Tapi kalau kita lihat ke main kamera di sini, teman-teman bisa lihat komponennya berbeda. Di sini ada transform, kamera, dan audio listener.
Jadi setiap objek itu memiliki komponen yang berbeda-beda. Dan yang perlu teman-teman tahu, di setiap objek itu pasti memiliki komponen transform. Jadi komponen transform ini pasti dimiliki oleh semua objek yang ada di game kita. Karena komponen transform ini dia mendefinisikan posisi, rotasi, dan skala. Dan dimana posisi, rotasi, dan skala ini pasti dimiliki oleh setiap game objek yang ada di video game kita di Unity. Oke. Nah, untuk menambahkan komponen atau membuat komponen baru di suatu objek, nah misalnya saya mau nambahin komponen atau mau buat komponen di objek kubus. Caranya pertama teman-teman pilih dulu objek yang mau teman-teman tambahin komponennya. Nah misalnya saya mau nambahin di kubus, terus di inspektornya teman-teman bisa klik add komponen untuk nambahin komponen atau buat komponen baru di objek kubus. Nah, ini tinggal teman-teman klik buttonnya. Nah, di sini teman-teman tinggal pilih komponen-komponen yang mau teman-teman tambahkan. Di sini ada banyak banget teman-teman komponen-komponen yang bisa ditambahkan sama teman-teman. Nah, ini nggak akan saya bahas satu-satu ya, karena bakal lama banget kalau saya bahas satu-satu. Terus paling saya akan bahasnya yang emang sering digunakan oleh saya. Nah, di sini paling kayak audio source, ini untuk memunculkan suara di video game teman-teman. Terus ada juga UI, biasanya nanti ini yang berkaitan dengan UI kayak button, text, dan lain-lain. Terus yang sering teman-teman gunain juga adalah collider, karakter controller juga nanti mungkin bakal sering digunain. Terus ada juga rigid body. Nanti fungsi-fungsinya kita akan bahas ya. Yang akan kita pelajari sekarang adalah box, collider, dan juga rigid body. Nah, cuman sebelum kita ke sana, nah di sini misalnya saya naikin ya kubusnya ke atas kayak gini. Oke. Nah, ini kalau kita play, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat kubusnya ini ada di atas dan dia nggak jatuh ke bawah. Kenapa? Karena memang kita belum mendefinisikan kubus ini sebagai objek fisik. Jadi dia nggak punya berat, dia nggak punya massa, dia nggak terpengaruh oleh gaya gravitasi, makanya dia melayang kayak gini, nggak jatuh ke bawah gitu. Nah, ini kita coba geserin dulu ya ke kanan dikit. Kalau kita play lagi, nah ini melayang ya kubusnya ya, karena dia bukan objek fisik gitu ya. Nah, gimana caranya biar si kubus ini jadi objek fisik, biar dia punya berat, dia punya massa, dia punya elemen-elemen fisika yang lain, dia bisa terpengaruh gravitasi sehingga dia bisa jatuh ke bawah. Nah, untuk mendefinisikan sebuah objek itu sebagai objek fisik, supaya dia punya berat dan punya elemen-elemen fisika lainnya, kita bisa tambahkan komponen rigid body ke objek tersebut. Jadi kita tambahin komponen rigid body ke objek kubus supaya kubus ini nanti dianggap sebagai objek fisik. Jadi dia punya berat, dia terpengaruh gaya gravitasi, dan dia juga punya elemen-elemen fisika lainnya. Add komponen untuk nambahin rigid body-nya. Terus teman-teman bisa tinggal cari aja ya rigid body kayak gini. Nanti teman-teman tinggal pilih rigid body gitu ya. Atau teman-teman juga bisa ke physics. Nah, nanti di sini ada rigid body. Nah, untuk rigid body sendiri ada dua di sini, ada rigid body 2D dan ada rigid body. Bedanya rigid body 2D ini untuk objek 2 dimensi dan rigid body ini fungsinya untuk objek 3 dimensi. Nah, karena kita pakainya objek 3 dimensi, jadi kita pakai rigid body yang 3 dimensi. Yang ini, yang nggak ada 2D-nya. Kita pilih. Nah, nanti bakal nambahin satu komponen di objek kubus ini. Nah, bisa teman-teman lihat ya, di rigid body ini di sini ada mesh itu massa dari objeknya, terus ada drag ini adalah gaya gesek dari objeknya. Jadi ketika dia bergerak gitu ya objeknya, nanti akan ada gaya geseknya atau hambatannya. Terus ada angular drag, ini sama kayak drag, dia gaya gesek atau hambatan dari objeknya ketika bergerak, tapi dia angular. Artinya dia tuh gaya geseknya itu buat putaran si objeknya gitu. Kalau tadi kan drag-nya linear ya, dia buat gerak
kiri ke kanan, ke depan, ke belakang. Kalau angular drag ini lebih ke rotasi gaya geseknya. Tuh, jadi kalau objeknya berputar nanti dia akan dikenakan drag ini, angular drag. Tuh. Terus ada use gravity, di sini bisa diaktifkan dan juga bisa dinonaktifkan. Jadi fungsi dari use gravity ini adalah untuk membuat objeknya itu terpengaruh oleh gaya gravitasi. Jadi dia bakal jatuh ke bawah, ketarik gitu, karena dia dipengaruhi oleh gravitasi. Tuh. Terus ada iskinematik. Nah, iskinematik ini bendanya itu statis atau diam kalau kita aktifin gitu ya. Jadi kalau iskinematik ini kita aktifin, nanti bendanya itu jadi statis atau diam, nggak bergerak. Biasanya dipakai buat kayak objek yang memang tidak bergerak. Contohnya tembok ya. Kalau di game kan temboknya nggak digerakin ya, walaupun kita tabrak gitu ya. Nah itu kalau kita aktifin iskinematik, dia objeknya bakal kayak gitu, bakal diem, statis. Nah terus di sini juga ada constraint. Di constraint ini ada freeze position, ada freeze rotation. Ini untuk nge-freeze posisi di X, atau di Y atau di Z. Ini untuk nge-freeze rotation di X atau di Y atau di Z ya, kayak gitu. Nah ini bakal kita coba ya. Ini use gravity-nya udah aktif, dia punya massa juga, massanya sebesar 1. Nah sekarang kalau tadi kan kalau kita play dia melayang ya, dia nggak jatuh. Nah kan kalau sekarang kita udah tambahin komponen rigid body, kita aktifin use gravity-nya, dia juga punya massa, harusnya dia jatuh kalau kita play. Kita coba play. Nah ini teman-teman bisa lihat objeknya jatuh ke bawah. Ya, karena kita udah jadiin objek ini sebagai objek fisik menggunakan komponen rigid body. Jadi teman-teman, fungsi komponen rigid body ini dia untuk mendefinisikan suatu objek sebagai objek fisik. Jadi kalau kita di cube tadi ya, kita tambahin komponen rigid body, berarti kita mendefinisikan si objek cube ini sebagai objek fisik. Dia punya massa, dia punya gaya gesek, punya hambatan, punya gravitasi, dan dia punya elemen-elemen fisika lainnya gitu. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti mengenai rigid body ini, fungsinya untuk apa. Terus teman-teman, selanjutnya kita akan belajar komponen lain selain rigid body, yaitu komponen collider. Oke. Nah, sebenarnya komponen collider ini ketika teman-teman membuat sebuah objek yang padat gitu ya, contohnya kayak plane, kubus. Nah, itu sebenarnya secara otomatis kita dibuatin yang namanya collider. Gitu. Nah, fungsinya untuk apa sih, teman-teman? Kalau teman-teman lihat ya, tadi ketika kita play, ketika si kubusnya ini jatuh, nah dia kena si plane ini ya. Kena si plane ini, dia itu menabrak gitu, jadi dia nggak nembus ke bawah, tapi dia nabrak dan dia diem gitu di plane-nya. Nah kenapa dia bisa diem gitu ya, nggak nembus ke bawah gitu? Karena kita menggunakan collider teman-teman. Jadi di cube ini ada box collider, di plane ini ada mesh collider. Nah kalau kita matiin aja salah satu collidernya, misalnya kita matiin yang plane ya, nah, teman-teman bisa lihat kubusnya dia jatuh ke bawah. Gitu. Nah, jadi teman-teman, fungsi dari komponen collider ini adalah untuk mendefinisikan bahwa objek yang kita kasih collider ini sebagai objek benda padat. Ya. Nah makanya tadi kalau kita plane-nya, collider-nya kita matiin, kubusnya tembus. Karena ketika kita matiin collider-nya, berarti yang asalnya si plane ini objeknya padat, nah dia berubah jadi tidak padat, jadi kubusnya nembus. Atau misalnya kita kubusnya yang kita matiin collider-nya ya. Nah karena kubusnya bukan benda padat, maka ketika dia turun ke plane, dia bakal nembus gitu, karena kubusnya bukan objek padat, kita matiin box collidernya gitu.
Jadi fungsi box collider ini untuk mendefinisikan suatu objek sebagai objek padat atau benda padat gitu ya. Nah, selain itu, box collider juga akan mengatur tumbukan dari objeknya ya. Jadi kalau kita gunakan collider sebagai komponen dari objek, maka objek tersebut bisa berbenturan atau bisa bertabrakan dengan objek lainnya gitu. Jadi benturan dari objek itu akan diatur pakai box collider. Itu ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham mengenai collider. Jadi fungsi collider ini yang pertama dia untuk mendefinisikan atau membuat suatu objek menjadi objek padat. Lalu yang kedua fungsinya itu untuk mengatur tumbukan dari objek tersebut gitu. Jadi untuk membuat objek tersebut bisa bertumbukan dengan objek lain yang punya collider juga gitu. Ya, jadi contohnya udah saya contohin. Kalau kita play, nah karena objek kubus sama plane ini punya collider, jadi dia bisa bertumbukan, nggak nembus tuh ya. Nah, untuk objek collider ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kalau misalnya teman-teman buat objek baru gitu ya, dan objeknya itu padat, itu otomatis dibuatin collider. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman biasanya nge-import objek dari Blender atau nge-import objek yang teman-teman download secara online, biasanya dia nggak punya collider. Contohnya saya di sini ada objek kursi ya. Kalau saya masukin ke game kita, ini kita geser ke sana. Nah, ini bakal saya coba tarik ke atas kayak gini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, di objek benchnya, di inspektornya itu nggak ada komponen collider. Jadi kalau kita bikin objek di Blender, terus kita import ke Unity, atau kita download objek dari internet gitu ya, terus kita import ke Unity, ketika kita masukin gamenya ke dalam video game kita, itu tidak akan secara otomatis ditambahkan komponen collider gitu. Jadi kita harus tambahin komponen collidernya sendiri. Nah, untuk nambahin komponen collider ke dalam objek, misalnya kita mau nambahin collider ke bench, karena ini kalau kita play ya, ini kalau kita play, nah dia kubusnya nembus ke kursinya karena kursi ini kita belum tambahin collider. Oke. Nah, untuk nambahin collider, teman-teman add komponen seperti biasa. Jadi pilih dulu objek benchnya, terus add komponen. Nah, di sini teman-teman bisa search aja langsung collider kayak gini. Nah, ini ada yang 2 dimensi untuk objek-objek 2 dimensi, dan juga ada untuk objek-objek 3 dimensi. Nah, untuk objek-objek 3 dimensi ini collidernya ada macam-macam bentuknya. Ada yang box, ada yang kapsul, ada yang mesh, ada yang sphere, ada yang terrain, dan ada yang wheel. Jadi box ini bentuknya nanti box, kapsul bentuknya kapsul, dan nanti mesh ini bentuknya yang kompleks. Lalu di sini ada sphere untuk bola, ini untuk terrain, dan ini untuk wheel, untuk roda. Kita coba dulu yang box ya. Kalau kita tambahin box, nah ini teman-teman bisa lihat ya. Kalau kita klik si collidernya gini, ini nanti dia bakal muncul kotak warna hijau kayak gini. Kalau nggak muncul, teman-teman klik aja yang collidernya, nanti bakal muncul itu yang warna hijau ya teman-teman. Nah, ini yang warna hijau ini collidernya. Karena tadi kita tambahinnya box collider, bentuknya dia box gitu. Nah, bentuk dari collider ini bisa kita rubah-rubah ukurannya dan juga posisinya. Untuk merubah ukuran dan posisinya, teman-teman bisa klik edit collider yang ada di inspektornya ya, sini. Nah, ini nanti bakal muncul titik-titik kayak gini. Ini kalau misalnya kita klik titik yang di sini, kita tekan, terus kita tarik, dia akan memperbesar di sisi yang ada titik itu, yang kita tekan titiknya. Nah, ini juga misalnya kita panjangin ke sebelah sini, berarti kita pencet atau tekan titik yang ada di sini, terus kita geser. Tuh. Dan nanti kalau kita play, nah karena collidernya itu ada di sini, nanti kubusnya itu bakal nabrak si collidernya yang hijaunya, bukan objeknya ya, tapi dia nabrak yang hijaunya
Jadi kalau kita play, tuh dia bakal diem di situ karena memang tadi yang hijaunya ada di situ ya. Jadi si kubusnya itu dia nabrak yang hijaunya gitu. Nah kalau misalnya kubusnya juga yang collidernya kita panjangin gitu ya ke bawah, terus kita play, nah nanti yang nabraknya juga dia itu kubus yang hijaunya sama si plane yang warna si bench yang warna hijaunya gitu, collider yang bench yang warna hijaunya ya. Jadi yang tabrakan itu sebenarnya bukan objeknya tapi collidernya. Nah collider itu bisa teman-teman lihat yang warna hijau ini namanya collider. Jadi ingat ya teman-teman, yang bertabrakan atau bertumbukan itu adalah collidernya bukan objeknya. Nah collider itu yang warna hijau ini. Nah, ini kubusnya kita balikin lagi collidernya. Kita ke atasin lagi, sesuaiin sama bentuk kubusnya. Nah kalau kita lihat lagi ke plane-nya, ke bench-nya maksudnya. Nah teman-teman bisa lihat ya, ini kan bentuknya box ya collidernya. Nah ini teman-teman bisa ganti lagi, misalnya bentuknya itu jadi kapsul atau sphere. Kalau kapsul bentuknya berarti kapsul kayak gini ya teman-teman. Ini mungkin kita remove dulu biar jelas. Nah ini bentuknya kapsul. Ini bisa kita perbesar, bisa kita perkecil tuh kayak gini di edit collider ya. Terus ada juga yang bentuknya itu sphere. Sphere itu bulat kayak gini. Kalau kita edit bisa kita perbesar si bolanya atau si sphere-nya. Ya ada macam-macam ya teman-teman bisa ekspor sendiri. Dan satu objek itu bisa punya banyak collider. Misalnya di sini saya punya 4 collider gitu ya, ukurannya beda-beda misalnya kayak gini. Jadi satu objek itu bisa lebih dari satu collider. Nah pertanyaannya kan ini adalah kursi ya. Nah kalau kita pakai box collider, nah dia kan nggak akan ngebentuk kursi ya collidernya ya. Nah pertanyaannya gimana caranya kita buat collider yang bentuknya kayak kursi gitu. Nah ada dua cara teman-teman. Jadi kita pakai cara yang pertama dulu, yaitu kita buat banyak collider terus kita bentuk collidernya jadi kursi gitu. Nah contohnya kayak gini ya, kita akan buat collider yang membentuk kayak kursi. Jadi pertama saya bakal tambahin box collider di sini, terus saya edit. Pertama saya mau buat collider di tempat duduknya ini. Ini kita perbesar, ini kita perbesar juga. Terus ini kita kecil. Oke, terus ininya kita kecilin. Ininya kita kecilin. Nah, ini kita tambahin lagi collidernya. Pakai box collider lagi misalnya. Nah, ini buat kaki-kakinya. Ini saya edit lagi collidernya, kecilin. Aduh, sorry. Ini kita kecilin, kita sesuaiin sama kaki dari kursinya. Kayak gini. Terus yang satunya lagi yang di sebelah kiri saya pakai box collider juga. Oke, ini kita bawahin. Terus yang terakhir adalah bagian senderannya yang atas. Jadi kita tambahin lagi add komponen box collider.
Kita edit lagi collidernya kayak gini. Ini kita naikin bawahnya, sini kita kecilin dikit ke kiri, terus ini kita ke kanan. Nah kayak gini teman-teman. Ini kita kecilin dulu bagian sininya, terus ini juga kita kecilin bagian sininya. Oke, ini kurang ke bawah, bawahin dikit. Nah ini kurang ke kanan kayak gini. Nah jadi cara yang pertama kayak gini ya teman-teman. Jadi dibuat aja banyak collider, terus kita bentuk sesuai dengan bentuk kursinya gitu ya, kayak gini. Jadi kita buat satu-satu dari tempat duduknya dulu, terus senderannya, terus kaki-kakinya kita bikinin collidernya. Itu cara yang pertama. Cara yang pertama ini emang agak rumit, agak melelahkan gitu ya, harus kita bentuk kayak gini. Cuman secara performa nanti dia bakal lebih bagus kalau, apalagi kalau objeknya kompleks. Nah karena kita nggak nambahin collidernya itu ke semua bagiannya gitu. Jadi bagian yang memang kita mau tambahkan aja collidernya. Jadi ini performanya lah jauh lebih bagus dengan cara ini, tapi cara ini lumayan ribet, melelahkan gitu ya. Tapi ini bisa pakai cara kayak gini. Ini kalau kita play, dia bakal berbenturan sama si boxnya. Nah kayak gitu. Nah ini cara yang pertama, agak ribet. Nah ada juga cara yang kedua, lebih simple. Ini kalau saya remove dulu komponen collidernya. Nah cara yang kedua teman-teman bisa pakai mesh collider. Tuh, mesh collider ini untuk bentuk yang lebih kompleks. Nah di sini teman-teman di mesh collider ini ada pilihan mesh. Nah nanti mesh dari kursinya tinggal masukin aja ke mesh ini gitu. Nah misalnya di asetnya ini kursi. Nah mesh itu yang kayak gini teman-teman. Nah ini ada mesh kayu atas, mesh rangka L, mesh rangka R. Oke. Nah ini tinggal teman-teman tarik aja ke collidernya. Nah ini kan ada 4 ya, berarti kita harus buat 4 mesh collider. Satu lagi mesh collider. Nah ini tinggal teman-teman masukin aja ke meshnya kayak gini. Nah cuman kalau teman-teman lihat ini tuh sebenarnya karena objeknya tuh tidak bagus waktu dibuat di blendernya, jadi kacau collidernya. Ini masih tetap nembus ya walaupun kita pakai mesh. Nah ini karena emang waktu itu salah ketika buat di blendernya. Jadi kalau misalnya kita pakai contoh objek yang lain ya, benchnya kita hapus dulu. Nah misalkan kita pakai tangga ya, yang tangga ini saya download dari internet, jadi mungkin objeknya jauh lebih bagus. Benchnya kita delete dulu. Ini kita kecilin si ukuran dari tangganya kayak gini, terus kita turunin ke bawah. Ini juga kayaknya masih kegedean, mungkin sekitar 20-an kali ya ukurannya yang pas. Oke. Ini kita turunin dulu ke bawah dikit. Oke. Jadinya kita geser. Nah ini kita bakal pakai mesh collider lagi sama kayak tadi kursi untuk ngasih contoh ke teman-teman. Nah ini udah otomatis ditambahin ya. Kalau misalnya objeknya emang bagus ketika dibuat di blendernya gitu ya, dia bakal langsung otomatis nambahin mesh dari si tangganya gitu ke mesh collidernya. Tapi kalau misalnya teman-teman di sininya belum muncul meshnya, nah ini bisa teman-teman drag aja dari sini ke si meshnya gitu. Kayak gitu. Nah ini kalau di play sekarang, nah dia bakal nabrak si tangganya gitu. Jadi kita nggak usah bikin box collider terus kita bentuk jadi tangga, cukup dengan mesh collider kita masukin meshnya. Selama si mesh ini terbentuk bagus ketika di blendernya, dia bakal nyesuaiin collidernya itu bentuknya sama bentuk objeknya
gitu. Jadi ada dua cara ya tadi teman-teman untuk yang bentuknya kompleks, contohnya kayak tangga sama bench tadi. Yang pertama bisa pakai box collider atau pakai collider lain terus dibentuk jadi bentuk objeknya. Misalnya di sini tangga berarti bisa dibentuk tangga dari collidernya. Atau tadi bench bisa kita bentuk kursi atau bench tadi dari collidernya. Atau juga teman-teman bisa pakai mesh collider yang lebih simple gitu ya. Teman-teman tinggal pakai mesh collider terus teman-teman tinggal masukin meshnya. Nah, meshnya itu nanti bentuknya tuh kayak gini nih. Jadi dari objek yang teman-teman import gitu ya dari Blender, teman-teman klik yang panah ke kanan ini. Nah, di sini nanti bakal ada mesh tangganya, bentuk tangganya kayak gini. Ini tinggal dimasukin aja ke collidernya tadi. Misalnya tadi di sini mesh collider, nah masukin ke mesh ini. Gitu. Nah, ini lebih simpel caranya, dia otomatis ngebentuk si tangganya. Tuh. Nah, cuman syaratnya tadi ya, meshnya terbentuknya harus bagus gitu. Kalau meshnya tadi kayak yang bench itu kan jelek ya, tadi itu nggak akan bisa. Jadi bentuknya nggak akan nyesuaiin sama bentuk objeknya kalau meshnya jelek. Nah, ini karena kebetulan ini saya download dari internet, si tangganya meshnya bagus, dia bisa kita masukin ke mesh collider. Jadi mesh collidernya dia langsung ngebentuk tangga kayak gitu. Oke, itu tentang collider. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh teman-teman. Jadi collider itu fungsinya untuk mendeteksi atau untuk mengatur tumbukan dari objek atau tabrakan dari objek sehingga objek tersebut bisa bertumbukan atau bertabrakan dengan objek lain. Selain itu, fungsi collider juga untuk menjadikan objek itu benda padat. Gitu ya. Jadi bisa bertabrakan atau bertumbukan dengan objek lain. Nah, terus mesh collider itu collider itu punya banyak bentuk. Ada box collider, ada capsule collider, ada mesh collider, ada sphere collider dan lain-lain. Teman-teman bisa pilih sesuai bentuk, dan juga collider ini bisa banyak ya komponennya di satu objek. Jadi satu objek itu bisa punya satu collider atau lebih. Itu ya, mudah-mudahan teman-teman bisa paham. Jadi itu mengenai komponen collider. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan belajar mengenai script di Unity. Jadi pertama teman-teman buat dulu folder yang namanya script, lalu dibuka foldernya. Cara untuk membuat foldernya teman-teman udah tahu ya, caranya tinggal klik kanan, terus create, terus folder. Nanti kasih namanya script. Nah, untuk membuat script, teman-teman klik kanan di window projectnya, di folder asset, di folder script. Terus teman-teman pilih create dan teman-teman pilih C# script. Nah, terus teman-teman kasih nama scriptnya bebas. Misalnya di sini saya kasih nama scriptnya coba. Nah teman-teman, sebelumnya jadi script ini adalah codingan nanti di game kita, bahasanya bahasa C#. Jadi codingan di dalam Unity itu, codingan C# itu disebutnya script Unity. Nah nanti script ini dia fungsinya di game itu untuk menjadi logikanya di dalam game kita, dan nanti akan dijadikan komponen dari game objek kita. Nah makanya karena script ini bisa kita jadiin komponen dari game objek kita, biasanya script ini juga disebut dengan custom komponen atau komponen buatan kita sendiri gitu. Nah, oke teman-teman, untuk membuka dari scriptnya ini tinggal diklik 2 kali. Cuman sebelumnya jangan lupa di edit, terus preference. Nah di external toolsnya teman-teman pilih external script editornya sesuai dengan editor yang teman-teman install. Kalau Visual Studio Code teman-teman pilih Visual Studio Code, kalau Visual Studio 2019 teman-teman pilih yang Visual Studio ya.
Tuh. Nanti kalau misalnya ininya udah di set sesuai dengan editornya teman-teman, ketika teman-teman klik 2 kali pada scriptnya, nanti akan otomatis dibukakan editor yang teman-teman pilih tadi di external tools-nya. Nanti kalau udah kebuka kurang lebih kayak gini ya teman-teman. Nah nanti teman-teman ketika sudah masuk ke dalam editornya, pertama teman-teman kalau misalnya pakai Visual Studio Code, teman-teman cek ke output. Kalau di sini nggak ada output ya, ntar ini agak nge-lag. Nah kalau misalnya nggak ada output, teman-teman tinggal klik yang di bawah sini. Nah di sini teman-teman pilih output, terus teman-teman pilih OmniSharp log ya, OmniSharp log. Nah nanti di sini teman-teman tunggu proses menjalankan OmniSharp-nya sampai selesai. Nah tujuannya apa? Biar nanti kita bisa memunculkan fitur autocomplete di Unity-nya. Nah, cuman karena ini OmniSharp-nya belum nyala, kita masih belum bisa menjalankan fitur autocomplete. Jadi kita harus nunggu dulu OmniSharp-nya sampai nyala. Nah kadang-kadang teman-teman juga bisa lihat ya, di sini ada error. Jadi kadang-kadang OmniSharp servernya itu error ketika dijalanin. Nah kalau kayak gini gimana? Jadi teman-teman close dulu Visual Studio Code-nya, teman-teman buka lagi scriptnya. Terus teman-teman tunggu lagi sampai prosesnya berhasil. Jadi kalau misalnya error, teman-teman tinggal close dulu Visual Studio Code-nya, terus buka lagi tadi scriptnya. Nanti tinggal tungguin aja prosesnya nyampe berhasil. Nah ini tandanya kalau OmniSharp-nya lagi running atau lagi ngejalanin servernya, biasanya akan berwarna kuning kayak gini atau berwarna putih, ada logo kayak api gitu ya. Nanti kalau udah beres, biasanya nanti bakal muncul lambang atau icon folder di sininya, dan juga nama project Unity teman-teman. Nah ini teman-teman udah bisa lihat ya, di sini ada logo atau icon folder, dan di sini ada nama project dari Unity-nya, yaitu New Unity Project 2. Nah ini berarti OmniSharp-nya udah jalan, udah sukses dijalankan. Nah di sini kita bisa mendapatkan fitur autocomplete karena OmniSharp-nya udah jalan gitu. Nah fitur autocomplete itu kayak gimana? Jadi kalau misalnya kita lagi ngetik atau lagi ngoding di Visual Studio Code-nya, nah ini ketika kita belum selesai ngoding, di sini udah ditampilkan rekomendasi dari apa yang ingin kita ketik gitu. Nah ini namanya autocomplete. Nah ini sangat berfungsi sekali teman-teman, karena jadi dengan adanya fitur autocomplete kita nggak harus ngafalin sintaks atau kita nggak harus ngafalin codingannya gitu. Jadi kita tinggal ngetik aja, nanti kita pilih rekomendasinya gitu, kita mau ngetik apa di sini. Jadi kalau misalnya autocomplete-nya ini masih belum jalan, teman-teman cek aja di sini. Kalau misalnya di sini nggak ada icon folder sama nama projectnya, dan di sininya ada error gitu ya di OmniSharp log-nya, teman-teman bisa close dulu, terus teman-teman bisa jalanin lagi. Nah, terus tunggu aja proses perjalanan server OmniSharp-nya gitu, karena itu emang agak memakan waktu. Nanti kalau udah beres dia akan muncul icon folder sama nama projectnya gitu. Itu untuk Visual Studio Code. Nah kalau untuk Visual Studio biasanya sih langsung jalan, tapi kalau misalnya
apa namanya, kalau misalnya autocomplete-nya nggak jalan di Visual Studio, teman-teman bisa ke extension, terus teman-teman install dulu extension Unity-nya gitu. Oke, kita lanjut. Jadi kalau misalnya udah nggak ada masalah sama autocomplete-nya, jadi kalau teman-teman ngetik di sini muncul rekomendasi kayak gini ya, itu berarti udah jalan autocomplete-nya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke pembahasan mengenai struktur dari script Unity. Jadi kurang lebih ketika teman-teman membuat script baru di Unity, bentuknya akan seperti ini atau strukturnya akan seperti ini. Jadi nanti akan ada ini package ya namanya, yang using ini. Jadi di sini ada using system collection, dia manggil package system. Lalu di sini juga ada package Unity engine. Jadi nanti kalau teman-teman mau nambahin package, mau pakai package-nya, teman-teman bisa import di sini package-nya. Sintaksnya tinggal using terus nama package-nya. Nah, terus ketika teman-teman pertama kali membuat script, nanti akan dibuatkan sebuah kelas. Nah, karena OOP, jadi nanti akan dibuatkan sebuah kelas. Nah, ini penulisan kelasnya kurang lebih mirip-mirip sama Java. Jadi ada hak akses dari kelasnya dulu, yaitu di sini public ya. Hak akses teman-teman udah tahu ya, ada public, ada private, ada protected. Nah, di sini pakainya public. Terus ada class di sini buat mendeklarasikan bahwa kita sedang membuat sebuah kelas gitu ya. Nah, terus di sini ada nama kelasnya, yaitu kelas coba. Nah, nama kelas ini harus sama nama filenya. Di sini kan tadi kita nama filenya adalah coba ya. Nah, maka nama kelasnya juga harus coba. Jadi nama kelasnya sama nama scriptnya tadi, nama file scriptnya itu harus sama. Kalau beda nanti dia error. Jadi kalau misalnya teman-teman mau rename di nama scriptnya, nama file scriptnya, teman-teman juga jangan lupa ganti nama kelasnya, sesuaiin sama nama scriptnya, gitu ya. Terus di sini ada titik 2. Titik 2 di sini itu sama kayak kalau di Java itu extends, jadi dia turunan gitu ya. Nah, terus di sini ada mono behavior. Jadi coba titik 2 mono behavior ini artinya bahwa kelas coba ini merupakan turunan dari mono behavior. Nah, mungkin teman-teman pada bingung mono behavior ini kelas apa. Jadi kalau kita search nih ya di Google mono behavior, nah di sini ada paling atas itu dari dokumentasinya Unity, kita buka. Nah, jadi di sini katanya mono behavior ini adalah base class dari di Unity gitu ya. Nah, jadi base class ini adalah kelas dasar. Jadi di kelas dasar ini nanti ada fungsi-fungsi dan juga ada properties yang bisa membantu kita dalam melakukan pemrograman di Unity. Nah, contohnya di sini yang paling sering dipakai fungsi dari mono behavior itu ada fungsi start, update, fix update, ada let update, dan juga lain sebagainya ya. Bisa teman-teman nanti cek aja di Google, cari mono behavior. Nah, jadi nanti kalau kita buat kelas gitu ya di script di Unity, dan kita membuat kelasnya sebagai turunan dari mono behavior, nanti dia bisa mengakses fungsi-fungsi milik si mono behavior ini gitu, kayak fungsi start, fungsi update, fungsi fix update, dan lain sebagainya. Gitu ya teman-teman. Jadi nanti ketika kita membuat sebuah script, nanti otomatis akan dibuatkan sebuah kelas yang merupakan turunan dari mono behavior, supaya bisa mengakses fungsi-fungsi dasar dari Unity yang ada di kelas mono behavior gitu ya. Oke, mungkin itu untuk part 1. Nanti part 2 nya kita akan full ngoding. Oke, mungkin sampai sini dulu part 1 nya, karena udah durasinya udah agak panjang nih, kayaknya udah 50 menitan. Kita akan lanjut ngoding di part 2. Oke, sampai jumpa di part 2.